Chapter 329. Raksasa Dewa tiba, energi lembut mengangkat Suebeng. Tang San tersenyum lalu berkata, kamu tidak perlu melakukannya. Bagaimana saya bisa menerima etiket Anda seperti itu? Petik 2. Suebeng berkata dengan tegas, Guru, jika kamu tidak dapat menerima busurku, maka tidak ada yang bisa. Suebeng sekarang membungkuk kepada Anda, bukan untuk saya sendiri, tetapi untuk 1 juta tentara kerajaan Dou Empire. Selain itu, saya melakukannya untuk jutaan orang di Heaven Dou Empire. Petik 2. Kata-katanya jujur. Tang San dapat merasakan bahwa apa yang dia katakan datang dari lubuk hatinya. Suebeng bangkit, menatap Tang San yang berdiri di depannya, yang wajahnya lembut tanpa seberkas energi yang melonjak. Air mata berlinang di matanya, menghalangi penglihatannya dengan lapisan air. Guru, kamu tahu, kemarin saya berpikir untuk bertempur secara sembrono dengan mereka sampai mati. Sekarang saya bisa mengatakan semuanya. Ketika kami mendapat informasi bahwa Dewa akan bergabung dengan kekuatan kerajaan roh, saya merasa bahwa kami semua akan mati. Saya telah berdoa agar Anda dapat segera kembali. Hari ini, ketika saya memutuskan untuk memulai pertempuran, saya pikir doa saya tidak ada harapan. Tapi Anda kembali, Guru. Anda adalah Dewa Laut sekarang. Pada saat Kekaisaran Dou Surga sangat membutuhkan Anda muncul di depan kami, menggunakan kekuatan ilahi Anda untuk memimpin kerajaan Dou kerajaan menuju kemenangan, memecahkan bukit-bukit menguntungkan. Saya telah memimpikannya ini, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa itu akan datang secepat dan langsung. Guru, saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Jika Anda setuju, saya akan menawarkan tahta ini. Petik 2. Yang mulia, Anda tidak bisa. Tang San mengulurkan kedua tangannya untuk mengangkat Suebeng dengan senyum hangat di wajahnya. Dia benar-benar bisa menggunakan kekuatannya untuk membangkitkan Suebeng tanpa menyentuhnya. Namun, dia masih menggunakan tangannya. Ini adalah rasa hormatnya terhadap Suebeng. Tang San tersenyum dan berkata, kemenangan hari ini bukan hanya karena usaha saya sendiri. Orang-orang kami di sini semuanya memainkan peran penting dalam pertarungan. Terutama monster tua itu, racun kaisar ular fosfor gioknya membuatku terkejut. Petik 2. Dugubo berkata dengan marah, monster kecil, tidakkah kamu berpikir bahwa kamu bisa menggodaku karena kamu sekarang adalah dewa? Aku masih bisa mencambukmu. Petik 2. Tang San tertawa riang, monster tua, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak punya punggung di sini? Ayah saya, paman saya dan guru saya semua ada di sini. Jika seseorang harus mengalahkan saya, itu belum giliran Anda. Petik 2. Kemudian, Tang San melepaskan tangan Suebeng, berbalik, menuju ke Tang Xiao, Tang Hao, dan Grandmaster dan berlutut. Tidak peduli seberapa kuat dia, atau gelar apa yang dia miliki, ada sesuatu yang tidak akan pernah berubah. Guru adalah orang yang paling dia hormati. Ayah adalah anggota keluarga yang paling dekat dengannya. Mereka semua adalah seniornya. Melihat Tang San berlutut, Suebeng mengikutinya. Tang San tidak mencegahnya melakukan itu saat ini. Dan ketika Suebeng berlutut, para jenderal lain di dalam tenda, tentu saja, tidak bisa hanya berdiri di sana, mereka semua mengikutinya, berlutut. Pada saat ini, di mata Tang Hao yang linglung, hanya ada gambar Tang San, putra satu-satunya. Dia terkenal kaku di dunia Master Roh. Tapi sekarang, air mata berlinang di matanya. Tidak lama dari sekarang, dia berpikir bahwa dia akan membiarkan putranya menjadi orang biasa. Dia masih ingat bahwa Tang San memasak bubur untuknya setiap hari. Saat itu, jumlah beras di rumah mereka hanya cukup untuk memasak bubur setiap kali makan. Ketika Tang San selesai memasak, dia hanya mengambil kaldu tawar dan meninggalkan buburnya yang terbaik. Tang San baru berusia 6 tahun saat itu. Pada saat ini, putranya telah tumbuh menjadi pria yang luar biasa ini. Dia bahkan lebih hebat dari ayahnya. Tang Hao tidak merasa senang atau gembira sekarang, tapi pahit. Dia merasa pahit sepanjang waktu karena putranya harus menderita. Apa yang telah dicapai putranya hari ini semuanya berasal dari usahanya sendiri. Semua orang dapat melihat kekuatannya sebagai dewa sekarang, tetapi berapa banyak dari mereka yang telah menyaksikan apa yang harus dibayar Tang San selama lebih dari 20 tahun. Tang Hao dapat membayangkan dengan mudah berkali-kali Tang San harus menjalani situasi yang mematikan dan kembali dari kematian. Tang Hao tiba-tiba bergerak, dia melangkah maju,
dengan keras menarik Tang San pada posisi berlutut, lalu memeluknya erat-erat ke dada kokohnya yang seperti baja. Tang Hao tidak akan pernah mengucapkan kata-kata lembut dengan kepribadiannya yang keras. Namun, pelukan dan air matanya telah mengungkapkan banyak hal kepada Tang San. Tang San memeluknya kembali dengan erat. Dia tidak menangis, tapi bibirnya mengerucut. Emosi di matanya tidak kurang dari Tang Hao. Meskipun dia telah hidup 2 kali, Tang Hao adalah ayah satu-satunya. Seorang ayah selalu menjadi idola besar di hati anak-anaknya. Tang San tidak terkecuali. Bahkan ketika Tang Hao adalah seorang pemabuk, Tang San tidak pernah tidak menghormati ayahnya. Memiliki dukungan ayahnya selalu merupakan sesuatu yang paling diinginkan pria. Ayah, hidupku diberikan kepadaku oleh ibu dan kamu. Bahkan jika saya harus membayar dengan seluruh hidup saya tidak akan pernah bisa melunasinya. Hidupku adalah milikmu. Semua yang saya miliki juga milik Anda. Tang San memahami pikiran ayahnya, dia langsung menghiburnya. Tang Hao mengangkat kepalanya, kedua tangannya memeluk bahu Tang San. Dia mengamati wajah tampan putranya dan mengangguk. Kau adalah kebanggaanku. Meskipun Tang San selalu mengendalikan emosinya, setelah mendengarkan Tang Hao, dia tidak bisa menahannya lagi saat air mata mulai mengalir di wajahnya. Little San, kamu juga harga diriku. Kebanggaan sepanjang hidup saya. Petik 2. Grandmaster datang ke Tang Hao, menatap Tang San. Stimulasinya bahkan lebih besar dari Tang Hao. Dia telah melatih Tuhan. Tang Hao melepaskannya, mundur untuk membersihkan jalan Grandmaster. Tang San berlutut lagi, di depan Grandmaster. Ketika Grandmaster hendak mengangkatnya, Tang Hao menghentikannya dari belakang. Grandmaster, Anda harus menerima hormatnya. Anda telah membayar harga yang lebih besar untuknya daripada saya. Saya tidak memenuhi peran ayah saya, tetapi Anda adalah guru yang sangat baik. Tanpa Anda, kami tidak akan memiliki Tang San yang kami kenal sekarang. Petik 2. Grandmaster dipegang oleh Tang Hao, bagaimana dia bisa melawannya? Dia hanya bisa melihat Tang San memberinya 3 busur, dan 9 bersujud dengan hormat. Tang San tidak langsung berdiri. Dia mendongak ke arah Grandmaster, saat matanya berkaca-kaca. Guru, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan begitu lama. Tetapi saya menganggap diri saya tidak cukup berkualitas karena saya belum mencapai puncak dunia Master Roh. Saya selalu menunggu kesempatan seperti hari ini. Sekarang saya telah menembus level 100 dan gelar Dewa Laut, saatnya untuk mengatakannya. Grandmaster terkejut. Rupanya, dia tidak tahu apa yang ingin dikatakan Tang San padanya. Mata Tang San memerah. Grandmaster, Anda telah berjuang sepanjang hidup. Anda tidak punya anak. Anda telah mengerahkan semua upaya Anda pada saya. Meskipun Anda bukan ayah saya, dalam hati saya, Anda sama pentingnya dengan ayah saya, Tang Hao. Ayah, terimalah hormat saya. Petik 2. Sambil berkata, Tang San membungkuk lagi, kepalanya membentur tanah dengan keras. Sebelumnya, dia bersujud kepada gurunya, sekarang dia memberikan penghormatan kepada ayahnya. Itu seperti yang dikomentari Tang Hao. Grandmaster lebih memperhatikan Tang San daripada yang dia lakukan. Tang San, pada saat-saat mulia dalam hidupnya, akhirnya memiliki kesempatan untuk mengucapkan kata-kata yang telah lama disembunyikannya dari lubuk hatinya. Xiao Hu datang dan membungkuk bersama dengan Tang San tepat saat dia berlutut untuk pertama kalinya. Grandmaster dengan bingung menatap Tang San. Tubuhnya gemetar. Tanpa dukungan Tang Hao, dia akan jatuh. Bibirnya bergetar, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun kepada Tang San. Dia secara emosional mengangkat tangannya, meletakkan di bahu Tang San yang lebar. Dia menangis dalam diam. Seluruh hidupnya, seperti gambaran besar, melintas di benaknya. Sejak masa kanak-kanak, ketika semua orang mendiskriminasinya karena roh mutannya, dan mereka tidak pernah menganggapnya sebagai anggota keluarga. Itu telah membentuk karakter diamnya. Ketika dia telah melihat orang-orang dari generasinya tumbuh dengan semangat khusus dari keluarga naga tiran petir biru, dia tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Pada saat itu, dia mencela diri sendiri. Itu membuatnya meninggalkan keluarganya ketika dia bahkan belum dewasa. Kemudian, dia bertemu cinta pertama dalam hidupnya. Wanita itu datang dari Spirit Hall. Tetapi ketika dia memasuki hidupnya, dia tidak tahu asalnya. Meskipun Grandmaster memiliki roh mutan, dia memiliki pikiran cemerlang yang tidak dapat dimiliki siapapun. Selain itu, pengetahuannya tentang roh sangat dalam. Lambat laun,
Mereka jatuh cinta. Cinta pertama selalu yang terindah yang tidak pernah bisa dilupakan orang. Di hati Grandmaster, wanita itu sangat cantik. Dia adalah dewi hatinya. Bahkan ketika mereka bersama, dia tidak berani menyentuhnya, karena dia takut dia akan tidak menghormatinya. Wanita itu bukan Liu Erlong, tapi permaisuri kekaisaran roh saat ini, Bibi Dong. Mereka telah bersama selama 2 tahun. 2 tahun itu adalah momen terindah dalam hidup Grandmaster. Dia telah memberitahu Bibi Dong setiap pengetahuan ajaibnya tentang roh. Setiap hari yang mereka habiskan bersama adalah tanpa beban dan penuh kegembiraan. Saat itu, dia percaya bahwa Bibi Dong adalah anugerah yang telah ditebus surga untuk kehilangannya. Seorang malaikat telah datang untuknya, dan hanya dia. Karena Bibi Dong, dia telah melepaskan dirinya dari kegelapan yang mengejar jiwanya. Dia kemudian bisa menentukan jalannya, mencurahkan seluruh hatinya untuk mempelajari roh. Namun, kebahagiaan tidak bertahan lama. Tragedi telah datang. Suatu hari, Dewi hatinya mendatanginya dan mengatakan kepadanya bahwa alasan mengapa dia menghabiskan waktunya bersamanya sebenarnya karena pengetahuannya. Segala sesuatu di antara mereka seharusnya berakhir sekarang. Satu pepatah sederhana telah menghancurkan hati Grandmaster. Luka yang dalam itu, sampai sekarang, belum sembuh. Meskipun Grandmaster bisa menemukan banyak kekurangan dari apa yang Bibi Dong katakan padanya, dia masih meninggalkannya di akhir. Dia akhirnya tahu asalnya, The Holy Maiden of the Spirit Hall. Selain itu, dia akan menjadi paus tertinggi berikutnya. Dia tidak bisa mempercayai apapun yang Bibi Dong katakan padanya lagi. Suatu malam, Grandmaster meminum alkohol untuk pertama kalinya, dia begitu mabuk hingga tidak ingin bangun lagi. Setelah itu, dia bertemu Liu Erlong dan Flander. Itu segera menjadi tragedi berikutnya. Wanita kedua yang pernah dicintainya adalah sepupunya. Pada saat dia memutuskan untuk meninggalkan Liu Erlong, dia hanya memikirkan tentang kematian. Ya, hanya kematian yang bisa menyelamatkannya. Tepat ketika dia memutuskan untuk bunuh diri, kesombongannya telah menariknya kembali. Dia ingin membuktikan kepada keluarga naga tiran petir biru bahwa dia bukan orang cacat sebelum dia meninggal. Sejak itu, Grandmaster telah mengerahkan seluruh hati dan otaknya untuk mempelajari roh. Hanya mempelajarinya yang bisa menyelamatkannya dari mengingat kembali tragedi hidupnya. Sampai hari dia bertemu Tang San. Grandmaster masih ingat ketika dia diaduk mengetahui Tang San memiliki jiwa bawaan yang penuh, indikasi roh kembar. Dia tahu kesempatannya telah tiba. Dengan anak ini, dia bisa membuktikan dirinya kepada keluarganya. Dan, dia menerima Tang San sebagai muridnya. Awalnya, Grandmaster hanya ingin membuktikan dirinya kepada keluarganya. Namun, seiring berjalannya waktu, posisi Tang San di hatinya menjadi lebih penting. Bahkan Grandmaster tidak tahu mengapa dia begitu menyayangi Tang San. Sampai dia tahu bahwa keluarga naga tiran petir biru telah pergi dan dia telah menjadi penerima kerajaan Do Empire, dia tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Namun, hatinya masih kosong. Meskipun dia bersama Liu Erlong setiap hari, bayangan di hatinya masih ada. Pada saat ini, ketika Tang San memanggilnya ayah, lapisan pertahanan terakhir di hati Grandmaster hancur. Dia akhirnya menemukan tujuan hidupnya setelah 30 tahun berdarah. Untuk putranya sendiri. Bahkan jika dia harus membayar dengan nyawanya, dia tidak akan pernah menyesalinya. Anak yang baik, suara Grandmaster bergetar saat dia dengan lembut membelai kepala Tang San. Air matanya mengalir deras. Otot-otot wajahnya yang kaku bergerak-gerak. Terus terang, Tang Hao mengaguminya, tetapi dia tidak cemburu. Dia telah membawa Tang San ke dalam kehidupan ini, tetapi Grandmaster lah yang membesarkannya. Suatu hari seorang guru, seumur hidup seorang ayah. Apa yang disebut Tang San itu memuaskan. Emosi Grandmaster tidak bisa ditenangkan untuk waktu yang lama sampai Liu Erlong maju, mengangkat Tang San. Ketika Liu Erlong datang ke sisinya, wajahnya berlinang air mata. Mereka telah bersama selama bertahun-tahun, siapa yang bisa memahami kesedihannya lebih dari dia? Flander berkata dengan suara rendah. Xiao Gang, ini kesempatan besar, kamu harus bahagia. Petik 2, Liu Erlong memimpin Grandmaster ke kursinya. Dia masih menoleh untuk memanggil Tang San dengan suaranya yang bergetar. Little San, tolong panggil aku lagi. Ayah, Tang San tiba-tiba melangkah maju, memeluk Grandmaster erat, mengguncang emosi Grandmaster. Bagus, bahkan jika aku harus mati sekarang, nyawa Yu Xiaogang tidak sia-sia.
Nak, aku punya seorang putra, hahaha. Saat tawanya, wajah Grandmaster tiba-tiba memucat, tawanya tercekat, memudar. Grandmaster semakin lemah, jatuh ke dada Tang San. Tang San ketakutan, buru-buru meletakkan telapak tangannya di dada Grandmaster. Dia akhirnya mewujudkan mimpinya setelah menjalani kehidupan yang panjang dalam tragedi. Ini telah mengubah Grandmaster dari kesedihan menjadi sangat bahagia. Kesedihan yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun meledak sekaligus. Garis meridiannya yang lemah tidak bisa menahan ini, telah langsung rusak. Vitalitasnya seperti air pasang, membanjiri. Ayah, Tang San berteriak. Grandmaster bersandar di dadanya, napasnya lemah. Sedikit San terima-terima, ini waktu aku harus untuk pergi. Tapi aku tidak mau pergi sekarang bunuh Bidong ini adalah keinginan terakhir. Tidak, Guru, kamu tidak akan mati. Tidak, dia sangat khawatir dia memanggilnya guru lagi. Mata Tang San segera berubah. Semuanya biru sekarang, emosi suram dan meridiannya telah rusak, itu adalah insiden fatal bagi siapapun. Tapi putranya, yang hanya berlutut di depannya dan memanggilnya ayah, adalah dewa. Kekuatan dewa laut seperti air pasang, menutupi Grandmaster sepenuhnya hanya dalam sekejap mata. Selain itu, kekuatan ilahi telah melewati semua fungsi tubuhnya, dan dengan kuat menyimpan sinar terakhir dari vitalitasnya. Aku pasti tidak akan membiarkan apapun merenggut nyawamu. Suara Tang San tegas, menekankan setiap kata. Kekuatan dewa-dewa laut mulai memasuki tubuh Grandmaster. Tang San telah mengendalikan setiap sinar divine power-nya dengan terampil, membuatnya lebih lembut. Ketika kekuatan suci dewa laut benar-benar menyatu dengan tubuh Grandmaster, Tang San menjadi serius. Meridian jantung adalah salah satu bagian tubuh yang paling lemah. Jika Tang San ingin mengambil nyawa Grandmaster kembali, dia harus membantunya dalam menyembuhkan meridian jantungnya. Garis bujur jantung Grandmaster telah melemah karena kesedihannya yang menumpuk, meskipun kesedihannya telah hilang. Itu sudah sangat merusak meridian jantungnya. Retak, persenjataan Dewa Laut muncul di tubuh Tang San. Untuk mendapatkan kembali kehidupan Grandmaster, dia harus mengerahkan semua kekuatannya. Dia tidak bisa memiliki momen ceroboh, karena dia ingin menggunakan cara terbaik untuk memulihkan meridian Grandmaster. Dia mengambil Divine Power Dewa Laut, lalu mulai menuangkan vitalitas murni ke dalam tubuh Grandmaster. Pada saat yang sama, dia mengangkat paha kanannya, meletakkan tangannya di persenjataan Dewa Laut. Jarinya berkedip, dan darah emas mengalir keluar. Tang San tidak menyia-nyiakannya. Dia menggunakan kekuatannya untuk mengumpulkan mereka, mengalir ke mulut Grandmaster. Kemudian, dia menggunakan kekuatan Dewa Laut untuk mengarahkan darah itu ke meridian jantung Grandmaster. Ini adalah darah dewa. Persenjataan Dewa Laut Tang San memiliki bagian yang dibentuk oleh tulang roh paha kanan Kaisar Perak Biru. Dengan demikian, darahnya di sana juga memiliki kemampuan roh tulang roh paha kanan Kaisar Perak Biru. Api liar menyala tanpa akhir, angin musim semi meniup kehidupan baru. Setelah tulang rohnya berevolusi, kemampuan roh ini juga telah banyak ditingkatkan yang membuat darah paha kanannya menjadi obat terbaik. Darah dari dewa sangat kuat. Dalam kasus normal, jika Grandmaster mengambil darahnya, tubuhnya akan meledak karena tidak dapat menampung energi yang luar biasa. Namun, Tang San sekarang menggunakan kekuatan Dewa Lautnya untuk berkoordinasi, memastikan tidak ada anomali yang akan terjadi. Tang San telah menuangkan kekuatan Dewa Laut ke dalam tubuh Grandmaster, terbuka dan menyatu dengan tubuhnya sama sekali. Semua perubahan yang terjadi di dalam tubuh Grandmaster dikendalikan oleh akal ilahi Tang San. Metode yang digunakan Tang San sederhana, namun efektif. Untuk tidak membiarkan jeda ada di sana untuk waktu yang lama, dia pertama kali menggunakan kekuatan ilahi untuk membuat pembuluh darah sementara, menghubungkan meridian jantung yang patah, memberi jalan untuk darahnya beredar. Di bawah dorongannya, vitalitas Grandmaster diaktifkan kembali. Dengan bantuan kekuatan ilahi, vitalitas tangguh Tang San telah datang bersama dengan darahnya, membanjiri meridian jantung Grandmaster. Di bawah pengawasan ketatnya, meridian jantung Grandmaster sekarang mulai beregenerasi. Tang San sekarang menggunakan kekuatannya untuk membantu Grandmaster meningkatkan seluruh sistem meridiannya, menyebarkan energi dewa dalam darahnya ke dalam tubuhnya, di bawah kendali kekuatan lembut Dewa Laut untuk sepenuhnya memadukannya ke dalam meridian Grandmaster. Kemajuan ini sulit dan membutuhkan gerakan hati-hati. Meskipun Tang San adalah dewa sekarang, dia masih sangat berhati-hati. Aula pertemuan telah sunyi selama 1 jam.
Semua orang berkonsentrasi. Akhirnya, ketika cahaya biru di tangan Tang San berhenti, Grandmaster mulai bernapas. Dia membuka matanya, wajahnya bersinar lagi. Perasaan luar biasa memenuhi tubuhnya. Grandmaster dapat merasakan dengan jelas bahwa meridiannya menjadi lebih fleksibel. Bahkan kekuatan rohnya telah ditingkatkan setidaknya menjadi 5 level. Tang San membantu Grandmaster bangun, tetapi dia tidak membiarkan dia mengatakan apapun. Ayah, kamu seharusnya tidak mengatakan apapun sekarang. Jangan memancing emosi Anda juga. Beristirahatlah malam ini. Saat kamu benar-benar pulih besok, kita akan berbicara lebih banyak. Petik 2. Melihat matanya yang menawan, Grandmaster tersenyum, mengangguk setuju. Liu Erlong dan Xiao Wu segera membantunya. Tang San membawanya keluar dari aula lalu kembali. Tubuh Grandmaster tidak memiliki masalah sekarang. Selain itu, dia telah menempatkan tetesan perasaan ilahi padanya. Jika terjadi sesuatu, dia akan segera tahu. Sekarang dia belum bisa meninggalkan tempat ini. Meskipun jalur gunung bukit yang menguntungkan berada dalam reruntuhan, ada banyak hal yang harus mereka selesaikan. Terutama Qian Rensue, yang melarikan diri darinya. Dia seperti duri, menembus jantungnya. Tang Hao menepuk pundak putranya. Sekarang sudah bagus. Jangan terlalu khawatir. Petik 2. Tang San mengangguk pelan. Sue Beng datang, meminta Tang San duduk di posisi kursi. Tang San bukan upacara, duduk di sana. Setelah dia menjadi dewa, statusnya telah berubah sesuai. Di antara pasukan surga Dou Empire, tidak ada orang yang memiliki posisi lebih tinggi darinya. Selain itu, setelah perang ini berakhir, posisinya di hati para prajurit akan menjadi yang tertinggi. Sikap Sue Beng sekarang tidak salah. Sebaliknya, jika Tang San terlalu rendah hati sekarang, itu mungkin akan merugikannya di masa depan. Sue Beng bahkan tidak duduk, berdiri di samping Tang San. Namun, wajahnya penuh kesombongan. Dalam pikirannya sekarang, mengambil Tang San sebagai gurunya adalah peristiwa paling beruntung dalam hidupnya. Saya mengejar Qian Rensue, tapi saya terlambat, dan tidak dapat menemukannya dimanapun. Aneh bahwa judul Dou Luos lainnya dan dia sepertinya telah lenyap. Saya telah menggunakan akal ilahi untuk mencari mereka, tetapi tidak mendapatkan hasil yang positif. Namun, saya di sini sekarang, dia tidak bisa bangkit lagi. Yang mulia, apa yang ingin Anda lakukan selanjutnya? Kata Tang San. Guru, kami telah menerobos bukit-bukit yang menguntungkan. Kita dapat mengatakan bahwa pintu masuk kerajaan roh terbuka sekarang. Selain itu, kami hampir menghancurkan kekuatan Master Roh utama kerajaan roh. Pasti sangat sulit bagi mereka untuk memprotes kami. Bagaimanapun, kekaisaran roh sangat dalam. Saya pikir kita tidak harus terburu-buru. Sudah lama sejak kami mengerahkan pasukan kami di sini. Mereka tinggal dalam kondisi yang tidak tepat. Saya ingin mendasarkan tentara kita di pas bukit-bukit yang menguntungkan, mengatur ulang formasi. Kemudian saya akan mengirim pasukan tentara yang sangat baik ke Kekaisaran Bintang Lou, dan mendukung mereka dari sisi lain. Tunggu sampai pasukan Kerajaan Bintang Lou menerobos tembok, kita kemudian akan berkumpul di suatu lokasi. Kemudian, kita berdua akan membasmi Kekaisaran Roh, tidak menyisakan apapun untuk mereka bangun lagi. Kata Sue Beng. Bergantung pada kata-kata Sue Beng, semua orang mengangguk. Ini akan menjadi pilihan terbaik yang tidak menyisakan apapun untuk Kekaisaran Roh. Mungkin Kekaisaran Bintang Luo tidak memiliki Master Roh sekuat Tang San. Seandainya mereka melakukannya, ketika mereka bergabung dalam pertempuran bersama, Kekaisaran Roh tidak akan memiliki peluang sama sekali. Juga, mereka bisa mengambil kesempatan ini untuk menyelesaikan kekuatan kerajaan roh yang bercokol di medan perang Star Dou Empire. Ini bisa melemahkan kekuatan umum kerajaan roh. Perang tidak akan terlalu berat nanti. Tang San mengangguk. Kami kemudian akan mengikuti pendapat yang mulia. Tentang mengirim pasukan untuk membantu Kekaisaran Bintang Luo, biarkan Legiun Master Roh dan tentara Sekte Tang pergi ke sana bersama dengan beberapa guru roh tertinggi. Terlalu banyak orang akan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Petik 2. Mata Sue Beng menatap Master Roh yang berdiri di aula pertemuan. Senior, siapa yang mau pergi? Semua orang hampir berkata pada saat bersamaan. Menunggu perintahmu. Tang San tersenyum lalu berkata, Hei, kupikir kita hanya akan mengirim monster tua itu. Dia akan menyelinap ke markas musuh dan melepaskan racunnya lagi. Lawan kita akan segera runtuh sendiri. Petik 2. Du Gubo berkata dengan marah,
San kecil, apakah kamu sengaja menggodaku? Saya tidak akan melakukannya lagi. Maukah kau pergi bersamaku untuk menyekap pantatku setelah itu? Petik 2. Kami akan pergi seperti ini. Presiden Tang Xiao, tolong pimpin 500 murid dari Clear Sky School dengan Legiun Master Roh dan tentara Sekte Tang ke medan perang lainnya. Bagaimana tentang itu? Kata Suebeng. Tang Xiao mengangguk. Iya, Dai Dage, Zhu Qing, dan Fatih harus pergi bersama mereka. Kita bisa membuatnya sedikit lebih pasti. Yang mulia, tahukah Anda bahwa teman saya, Dai Mubai adalah pangeran dari Kekaisaran Starlow? Petik 2. Suebeng tercengang, memandang Dai Mubai lalu kembali ke Tang San. Dia merasa tegang sekarang, tapi dia mengerti sesuatu. Dai Mubai menghargai itu, melirik ke arah Tang San lalu berkata, bagus, kita akan pergi dengan senior Tang Xiao. Kita seharusnya tidak menunda lebih banyak. Orang-orang kami tidak banyak terluka hari ini. Kami akan berangkat besok. Kita harus bergegas, kita bisa menghancurkan seluruh kerajaan roh segera. Kata Tang Xiao. Keesokan paginya, Tang Xiao membawa Dai Mubai, Zhu Qing, Ma Hongjun dan sekelompok guru roh tertinggi. Semua murid 7 harta karun Genteng Klan, kecuali Ning Fengzi dan 2 gelar Dou Luo Luo, guru roh legiun dan segudang tentara sekte Tang untuk pergi. Meskipun jumlah total kurang dari 2 berjuta tentara, formasi ini adalah yang paling berbakat di antara kekuatan 1 juta tentara kerajaan Dou Empire. Dengan dukungan ini, kerajaan Bintang Lou akan merasa lebih mudah untuk menyelesaikan pertempuran di sisi lain. Di jalur gunung bukit yang menguntungkan, Suebeng membiarkan anak buahnya beristirahat dan memberi mereka hadiah. Waktu untuk pengaturan ulang ini adalah 10 hari. Menurut rencana Suebeng, setelah 10 hari, kekuatan besar kerajaan Dou Empire akan dikerahkan lagi, memusnahkan semua kota yang berdekatan dari Kekaisaran Roh di sekitar mereka, mempersiapkan tempat untuk para prajurit dari 2 kerajaan besar. Namun, baru 3 hari, sesuatu terjadi. Melaporkan, Suebeng, Tang San, Marshal Golong, dan Grandmaster sedang mendiskusikan rencana tersebut di aula pertemuan ketika seorang utusan tiba-tiba menyerbu masuk, berlutut. Suebeng mengerutkan kening, apa yang membuatmu panik? Utusan itu melirik Tang San terlebih dahulu. Bagi tentara manapun seperti mereka, melihat Dewa Laut Utama ini adalah suatu kemuliaan. Yang mulia, kekuatan kerajaan roh sedang menuju jalan gunung bukit menguntungkan. Apa? Suebeng terkejut. Apakah mereka mencari kematian di sini? Ada berapa banyak? Kapan mereka akan mencapai celah? Petik 2. Yang mulia, kekuatannya tidak lebih dari 10 berjuta. Mereka terlihat seperti orang-orang yang melarikan diri dari serangan kami. Kecepatan mereka tidak cepat. Jaraknya lebih dari 100 li dari pas bukit-bukit yang menguntungkan. Mereka menuju ke arah kita. Petik 2. Tang San berdiri lalu bertanya, Qian Rensue. Selain Qian Rensue, dia tidak bisa memikirkan apapun yang dapat membuat tentara Kekaisaran Roh kembali ke pas bukit-bukit yang menguntungkan. Marshal Golong tersenyum, Dewa Laut, mungkin mereka datang untuk menyerah. Tidak peduli apa, kita harus pergi ke atas dinding untuk melihatnya. Jika mereka adalah sekelompok kecil tentara, mungkin mereka akan menyerah. Tapi ada hampir 10 berjuta dari mereka, sebanyak jumlah total yang awalnya lolos dari jalur gunung bukit yang menguntungkan. Kata Tang San. Mereka segera sampai di atas tembok. Pas bukit-bukit yang menguntungkan adalah untuk mempertahankan Kekaisaran Dou Surga, sehingga dinding yang menghadap Kekaisaran Roh tidak tebal. Itu hanya memiliki kemampuan bertahan dari tembok biasa. Ketika Master Roh tertinggi dari Kerajaan Dou Empire naik ke atas dinding, mereka bisa melihat kekuatan Kerajaan Roh perlahan mendekati mereka. Kelompok tentara Kerajaan Roh ini tidak teratur, seperti gerombolan tentara yang tersebar. Mereka tidak memiliki aura atau moral. Apalagi kekuatan besar kerajaan Dou Empire yang sekarang berbasis di bukit menguntungkan, bahkan jika mereka hanya memiliki 2 atau 3 berjuta tentara, gerombolan ini tidak dapat mendobrak tembok. Marshal Golong tertawa terbahak-bahak. Sepertinya aku mendapat tebakan yang beruntung. Mereka datang untuk menyerah. Petik 2. Apa kau tidak takut angin masuk ke perutmu dan membuatmu kesal? Ketika Marshal Golong masih berbicara, suara sedingin gunung es 1000 tahun bergema di dinding pas bukit-bukit yang menguntungkan. Mendengar suara itu, orang lain tercengang, tetapi ekspresi wajah Tang San berubah drastis. 2 cahaya emas keluar dari matanya. Ada 2 sosok melompat dari kelompok tentara kerajaan roh.
Mereka tidak terbang langsung ke pas bukit-bukit yang menguntungkan tetapi ke langit. Warna langit telah berubah karena mereka. Separuh berwarna emas kemerahan, dan separuh lainnya berwarna ungu tua. Fenomena ini tampak aneh di langit menguntungkan Hill Mountain Pass. Suara dingin itu muncul lagi, Tang San, keluar dan mati. Orang lain tidak bisa melihatnya dengan jelas, tetapi Tang San bisa melihat siapa kedua sosok itu. Orang yang melayang di udara dengan aureole api emas kemerahan, tidak perlu dijelaskan, adalah Dewa Malaikat Qian Rensue. Persenjataan Dewa Malaikatnya telah pulih sepenuhnya. Dia menatapnya dengan mata dingin. Berdiri di samping Qian Rensue adalah seorang wanita, yang tubuhnya ditutupi baju besi ungu yang bersinar. Wajahnya berwarna hijau ungu tua, karena dia terlihat sangat jahat. Tang San harus melepaskan lebih banyak perasaan ilahi untuk mengamatinya dengan enggan. Itu adalah permaisuri kerajaan roh, Bibi Dong. Tidak, itu raksasa God Bibi Dong tepatnya. Chapter 330. Dewa Malaikat dan Dewa Raksasa. Tiba-tiba, dua orang yang melonjak dari formasi kerajaan roh yang tidak teratur bukanlah manusia. Mereka adalah dewa. Tercakup seluruhnya dalam persenjataan Dewa Malaikat adalah Dewa Malaikat Qian Rensue. Bibi Dong sedang melayang di sampingnya dengan baju besi ungu tua. Juga, Tang San sekarang bisa melihat lebih jelas bahwa Komandan Kekaisaran Roh adalah gadis suci Kekaisaran Roh, Hulaina. Cahaya bunga biru muncul dengan tenang, berputar-putar di sekitar Tang San. Halo biru menyala, seluruh jalan gunung bukit yang menguntungkan telah berubah menjadi dunia biru cerah, dengan ganas menyingkirkan warna ungu tua dan merah keemasan di langit. Tang San melompat lalu muncul di udara. Bagaimana mungkin? Pikiran Tang San kosong, semuanya ada dalam kendalinya, tetapi dia tidak pernah mengira ini bisa terjadi. Memang benar bahwa kekuatan 100.000 tentara bersenjata yang tersisa dari kerajaan roh tidak signifikan. Namun, Dewa Raksasa Bibi Dong dan Dewa Malaikat Qian Rensue di sini dapat menumbangkan seluruh formasi kerajaan Dou Empire. Penampilan Bibi Dong telah berubah secara dramatis. Dia dulunya adalah wanita cantik dengan postur yang luhur. Meskipun mereka adalah musuh, Tang San harus mengakui bahwa dari auranya, dia adalah wanita paling aristokrat di dunia ini. Tetapi pada saat ini, apa yang dia ungkapkan, hanyalah aura yang sangat menyeramkan. Itu tidak melebih-lebihkan ketika menggambarkannya sebagai memiliki penampilan yang jahat. Wajah ungu pucatnya sangat serasi dengan armor ungu gelapnya. Kabut ungu gelap keluar dari mana-mana di armornya, mengeluarkan aura iblis yang ekstrim. Di punggungnya, ada 4 sabit panjang, disusun dalam 2 baris. Tak perlu dikatakan, Bibi Dong saat ini bukanlah yang sebelumnya. Auranya penuh dengan fitur ganas, tapi kekuatan yang melonjak itu benar-benar kekuatan dewa sejati. Tang San menemukan bahwa itu adalah kekuatannya yang telah menghalangi akal sehatnya dan menutupi baik Qian Rensue dan auranya. Melihat Bibi Dong, Tang San merendahkan suaranya, "Kamu kembali 3 hari yang lalu, kan?" Bibi Dong tersenyum dingin. "Wah, kamu tidak mengharapkan itu, kan? Bukan hanya Anda dan dia yang bisa menjadi dewa. Saya telah memiliki kekuatan raksasa God. Proses warisan Anda terlalu sederhana dibandingkan dengan saya. Untuk mengambil warisan dewa raksasa, saya telah menghabiskan 20 tahun. Anda tidak pernah bertanya-tanya mengapa Qian Dao Liu, yang memiliki kekuatan tertinggi di Spirit Hall, tidak pernah berani menyentuh saya. Itu karena dia bisa merasakan aura dewa padaku. Jika saya tidak mengambil warisan yang membuat kekuatan roh saya melemah, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan saya. Apakah Anda lupa bahwa saya juga memiliki roh kembar? Sekarang, saya telah menyelesaikan warisan. Pada awal warisan, saya memiliki kekuatan puncak Dou Luo dan roh kembar digabungkan. Perbedaan apa yang terjadi jika Anda bisa menerobos Legiun Master Roh saya? Saya kembali sekarang. Benua Dou Luo adalah panggungku mulai sekarang. Petik 2. Tang San menatap Bibi Dong dengan dingin. Nah, ngomong-ngomong seperti itu, apa kamu tidak takut angin masuk ke perutmu dan membuatmu mual? Bibi Dong tertawa. Tawanya tajam, bergema di telinga orang, membuat mereka merasa kesal. Itu juga membuat domain Dewa Laut Tang San mendidih. Tang San, bagaimana mungkin kamu masih sombong saat ini? Ya, kamu kuat. Bahkan di antara generasi yang lebih muda, saya akui bahwa Anda benar-benar brilian. Bahkan putriku, yang memiliki kekuatan Dewa Malaikat, tidak bisa menjadi tandinganmu. Tapi sekarang,
Anda tidak hanya menghadapinya. Biarpun kita pergi 1 lawan 1, kamu tetap tidak bisa mengalahkanku, apalagi menghadapi kedua dewa pada saat bersamaan. Kesempatan apa yang Anda miliki sekarang? Hari ini adalah peringatan kematian Anda. Kamu benar, saya di sini 3 hari yang lalu. Tapi aku merindukan pertarungan hebat itu, membiarkanmu menang. Selama 3 hari, aku tidak kentara untuk menyembuhkan luka Little Sue. Petik 2. Tang San tiba-tiba tersenyum, Bibi Dong, apakah ini kepercayaan dirimu? Jika Anda berpikir bahwa Anda bisa mengalahkan saya, mengapa Anda harus menunggu selama 3 hari? Sepertinya akal ilahi Anda tidak cukup baik. Petik 2. Qian Rensue diam sepanjang waktu, sekarang dia akhirnya berkata dengan suara dingin, menatap Tang San. Tidak perlu mengoceh, Bibi Dong, ingat ini, sampai sekarang, aku belum mengakui bahwa aku adalah putrimu. Bunuh Tang San dulu, kita harus menyelesaikan masalah kita nanti. Petik 2. Bibi Dong memelototi Qian Rensue saat matanya berubah menjadi warna zamrud. Di dalam lapisan zamrud itu, upil hitamnya menonjol secara eksentrik. Sebuah sabit ungu tua raksasa muncul di tangannya. Pada saat yang sama, Qian Rensue memegang pedang suci malaikatnya. Mereka kemudian terlepas. Bagi Tang San, semuanya terjadi dengan cepat. Ketika dia tidak berhasil mengejar Qian Rensue, dia merasa tidak benar, tetapi dia tidak punya waktu untuk terlalu peduli. Dia telah menanam benih kegagalan di hati Qian Rensue. Dia tidak akan punya kesempatan untuk mengancamnya. Selain itu, dia bukan tandingannya dengan kekuatan umumnya. Meski demikian, penampilan Bibi Dong telah menghancurkan segalanya. Menyesal sekarang tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun dia tahu itu, dia tidak bisa membantu tetapi membiarkan kilatan penyesalan muncul di matanya. Sejak dia mengalahkan Bibi Dong, Tang San tidak memberikan perhatian lebih padanya. Terutama setelah Qian Rensue menjadi dewa, dia menganggapnya satu-satunya lawannya. Sampai ketika dia menjadi dewa laut, dia tidak melihat Bibi Dong, orang yang bisa dia kalahkan bahkan sebelum dia menjadi dewa, sebagai ancaman mematikan. Dia telah meremehkan lawan-lawannya. Baik Bibi Dong dan dia memiliki roh kembar, dan mereka semua telah mencapai puncak Douluo level 99. Bagaimana mungkin dia tidak berpikir tentang menjadi Tuhan? Jika hari itu, dia telah membunuh Qian Rensue kemudian kembali untuk menyelamatkan bukit-bukit yang menguntungkan, dia tidak akan berada dalam kondisi pasif ini. Jika lawannya hanya Bibi Dong, dia setidaknya bisa mempertaruhkan nyawanya. Tidak ada yang tahu hasilnya. Namun, musuhnya sekarang adalah 2 dewa. 1 dewa versus 2 dewa, ini tidak sesederhana 1 guru roh yang harus menghadapi 2 guru roh lainnya pada level yang sama. Sudut mulutnya sedikit terangkat, bersinar ironi. 3 hari yang lalu, ketika dia menghadapi Qian Rensue, dia mampu mencegahnya menyeretnya ke neraka sama sekali. Namun, angin telah berubah sekarang. Dia sekarang adalah orang yang dengan sembrono mempertaruhkan nyawanya dengan lawan-lawannya. Keheningan yang mematikan menutupi semua pas bukit-bukit yang menguntungkan. Para prajurit di sana tidak merasa takut karena Tang San di dalam hati mereka adalah sosok yang tak terkalahkan. Sebaliknya, semua guru roh tertinggi tahu bahwa situasi saat ini sama sekali tidak baik. Dari energi Dewa Malaikat dari Qian Rensue, mereka dapat mengetahui bahwa Bibi Dong juga seorang dewa sekarang. Tidak apa-apa jika Tang San harus menghadapi hanya Qian Rensue. Tapi sekarang ada 2 Qian Rensue, menghadapi keduanya, akankah dia memiliki kesempatan untuk menang? Ketika kekhawatiran telah menyelimuti seluruh bukit-bukit yang menguntungkan, pertarungan di udara telah dimulai. Tang San, yang akan melakukan 1 lawan 2 mengambil tindakan lebih dulu. Cahaya biru tiba-tiba berhenti. Tubuh Tang San segera jatuh lebih tinggi. 8 sayap di punggungnya terbuka sekaligus, mengepak dengan seluruh kekuatannya, membuat tubuhnya terangkat seperti meteor biru. Dia berlari menuju Qian Rensue di sebelah kiri. Dia telah mengambil domain Dewa Laut secara instan, menskalakannya di sekitar tubuhnya. Dalam sekejap mata singkat itu, tubuhnya diselimuti oleh cahaya biru, itu sulit untuk dilihat. Qian Rensue kaget, meskipun dia bersama Bibi Dong sekarang, menghadapi Tang San, perasaan tertekan di hatinya belum berhenti. Setiap kali dia bertarung dengannya, dia selalu jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Rutinitas ini membuat pikiran dan indera ketuhanannya menahan diri setiap kali dia menghadapi Tang San. Dia tidak pernah bisa mengerti mengapa. Melihat Tang San berlari ke arahnya,
pedang suci malaikat di tangannya diletakkan dalam posisi vertikal. Sinar matahari yang terik mekar dari pedangnya saat tubuhnya telah berubah menjadi bola cahaya emas, siap menerima serangan Tang San. Tang San menyerang Qian Rensue dengan sengaja. Dia telah bertengkar dengannya beberapa kali, dan itu membantunya memahami kemampuannya. Dia bisa mengambil alih lebih mudah. Dibandingkan menyerang Bibi Dong, menghadapi Qian Rensue adalah pilihan yang lebih pasti. 1 lawan 2. Jika dia tidak memulainya terlebih dahulu untuk menang, pertarungan dewa ini akan membuatnya tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Menghadapi dua dewa, ibu, dan anak perempuan, yang sekarang penuh dengan energi ilahi, dia tidak merasa percaya diri sama sekali. Bibi Dong tidak menyangka Tang San akan segera menyerang mereka. Namun, wajahnya tidak berubah, diam-diam mengayunkan sabitnya. Fenomena eksentrik terjadi. Cahaya ungu yang dia pancarkan berkumpul dengan sabit besarnya, menciptakan sabit ungu yang luar biasa, yang panjangnya lebih dari 100 meter, memotong Tang San dari belakangnya. Menyerang untuk bertahan, itu adalah pilihan terbaik dari pengepungan Wei untuk menyelamatkan Zhao. 1. Tapi Tang San datang ke depan Qian Rensue sebelum tebasannya bisa menangkapnya. Melihat api murni surya yang familiar, cahaya ilahi di matanya meledak. Namun, saat dia berada sekitar 30 meter dari Qian Rensue, dia terpaksa berhenti dengan kasar. Dia telah menggunakan semua kekuatan Dewa Laut untuk menyerbunya, sekarang dia harus berhenti, seolah-olah dia menggunakan kekuatannya untuk menyerang dirinya sendiri. Kulitnya sedikit berubah. Rupanya, dia tertabrak. Namun demikian, gerakannya tidak menunda, mengalir dengan lancar seperti sungai dan menyelesaikan rencananya. Persenjataan Dewa Laut di tubuhnya meledak dengan keras. Cahaya yang menyilaukan segera berhenti. Tubuhnya, armor, dan Sigat Trident telah menyatu, membuat Sigat Trident kolosal hanya dalam sekejap mata. Cahaya biru dengan marah meledak, tepat waktu menerima serangan Bibi Dong. Bibi Dong belum pernah melihat serangan Tang San ini sebelumnya. Qian Rensue berpengalaman, tetapi dia fokus pada pertahanan. Pada saat ini ketika Tang San berhenti lalu mengubah targetnya, mereka tidak punya waktu untuk refleks lain. 3 dari mereka adalah Tuhan. Itu bisa menggunakan gambar serangan listrik untuk menggambarkan kecepatan serangan mereka. Dalam pertempuran antar dewa, akal adalah fitur terpenting. Ketika indera mereka salah, mereka harus membayar mahal. Sigat Trident juga berubah menjadi warna emas murni. Cahaya emas yang familiar meledak, menghadapi sabit yang membelah bumi. Tepat setelah itu, Golden Trident berputar satu putaran, memikat sabit ungu besar dan semua kekuatan serangannya untuk melompat ke Qian Rensue. Qian Rensue melayang sekitar 20 meter dari Tang San, ketika Trident berputar satu putaran, sabit ungu datang ke Qian Rensue. Bang! Bahkan Tang San harus tercengang melihat hasilnya. Qian Rensue, yang ditutupi bola merah emas tebal, terlindung dari sabit ungu raksasa itu. Dia memekik di udara, rupanya, dia terluka. Apakah Bibi Dong sekuat itu? Meskipun dia telah menggunakan biduk untuk mengambil keuntungan, Tang San harus memuji dalam diam. Refleks Qian Rensue tidak secepat itu, dan dia ragu-ragu saat dia tiba-tiba mengubah arah serangannya yang mengacaukan ritmenya, tapi tetap saja, dia adalah dewa. Serangan Bibi Dong bisa membuatnya pergi, yang berarti telah mengeluarkan energi yang sangat besar. Selain itu, meskipun Tang San dapat menggunakan kekuatannya untuk mengubah arah serangan, dia juga merasakan perasaan dewa sedingin es melesat ke arahnya. Dia harus menggunakan sejumlah besar akal ilahi untuk menjaga aura iblis itu agar tidak masuk ke tubuhnya. Baik, anak laki-laki yang licik. Petik 2. Sosok ungu itu menyala. Bibi Dong mengangkat tangannya. Hanya dengan gerakan sederhana, sabit raksasa telah meluncur di depan Tang San, membuat kurva aneh di depan Golden Trident. Lingkaran emas melintas saat sosok emas keluar dari Golden Trident. Itu adalah Tang San. Namun, persenjataan Dewa Lautnya sekarang berwarna emas, bukan warna biru asli. Golden Trident di tangannya menggambar lingkaran besar di udara. Dis yang sempurna muncul. The Unfixed Storm menghadapi serangan Bibi Dong. Suara dentingan dan ledakan bergema di udara. Tang San merasakan Golden Trident di tangannya bergetar, kecepatannya berkurang. Sabit ungu di tangan Bibi Dong tidak lebih kuat darinya. Tetapi aura jahat yang bersembunyi di dalam mengambil kesempatan ketika dua senjata ilahi itu berdampak untuk menembus indera ilahi, membuatnya kesal. Jelas,
Kekuatan Dewa Laut dengan kekuatan cahaya tidak bisa menahan aura jahat yang unik dari Dewa Raksasa Bibi Dong itu. Qian Rensue memahami ini dengan baik. Beberapa hari yang lalu, dia tidak bisa melarutkan aura ganas raksasa God dengan kekuatan suci Dewa Malaikatnya yang murni, apalagi Tang San yang hanya memiliki sedikit kekuatan cahaya. Bang! Tang San dan Bibi Dong dengan cepat berpisah di udara. Arus udara ungu tua menjerat di sekitar tubuh Tang San. Di saat yang sama, ada pusaran energi biru di tubuh Bibi Dong. Indra ilahi mereka telah mengganggu tubuh lawan mereka sekaligus. Rupanya, tidak ada yang bisa menang. Namun, situasi Tang San lebih buruk. Dia telah menggunakan biduk, mengambil kekuatan eksternal untuk menyerang Qian Rensue karena dia dapat menggunakan momen itu untuk menyeimbangkan dirinya dan mempertahankan kemampuan terbangnya. Setelah dia melakukan serangan terakhir dari Golden 13 Halberd, dia harus menghadapi serangan Bibi Dong segera. Tentu saja, dia telah dipersiapkan dengan baik. Beruntungnya, Tang San telah menggunakan kekuatan sebenarnya dari Dewa Laut untuk mempertahankan dirinya. Hanya ketika dia melakukan Golden 13 Halberd, yang membuat persenjataan Dewa Lautnya menjadi emas, saat itulah kekuatan Dewa Laut dan akal ilahinya menyatu sama sekali. Itu seperti ketika Qian Rensue benar-benar menyatu dengan Solar Pure Flame-nya. Dengan demikian, dapat dilihat betapa hati-hati Tang San ketika dia bertarung dengan Qian Rensue karena dia selalu siap. Namun, situasi saat ini tidak memberinya waktu untuk bersiap. Tang San mengerti bahwa sekarang dia tidak bisa berhenti jika dia tidak ingin dihancurkan oleh duo ibu dan anak dewa ini. Jadi, ketika Tang San dan Bibi Dong terlepas, 8 sayapnya mulai berkibar. Tubuhnya kemudian bergoyang di udara, menggunakan energi yang melimpah dari serangan Bibi Dong untuk mempercepat dan terbang menjauh. Pada saat ini, Qian Rensue baru saja menstabilkan dirinya, wajahnya memucat lagi saat nimbus ungu terus menyala di persenjataan Dewa Malaikatnya yang indah. Bibi Dong memiliki kebencian yang mendalam terhadap Tang San. Selain itu, serangan pertamanya telah dikumpulkan dengan hati-hati sebelum menyerang. Bahkan Qian Rensue adalah dewa, dia tidak bisa banyak mengurangi kekuatan serangannya. Disakiti tidak bisa dihindari. Bagaimanapun, domain malaikatnya memiliki kekuatan cahaya murni, yang dapat dengan kuat menahan aura jahat dari dewa raksasa. Meski begitu, dari raut wajahnya yang menyeringai, rupanya dia terluka. Setelah 3 hari, persenjataan dewa malaikat Qian Rensue telah pulih. Namun, pada pertarungan hari itu, dia telah menghabiskan terlalu banyak energi untuk membunuh Tang San dan dia, yang menghabiskan vitalitasnya. Itu tidak dapat dipulihkan sepenuhnya hanya dalam waktu singkat. Selain itu, Tang San tiba-tiba mengubah serangannya, menggunakan biduk secara mengejutkan, ini telah meninggalkan beberapa kerusakan kecil. Qian Rensue tidak punya waktu untuk menyesuaikan diri, sosok emas itu telah masuk ke dalam penglihatannya. Qian Rensue menghela nafas. Tang San, apakah Anda benar-benar ingin memberantas saya? Cahaya emas bersinar di matanya, dalam keadaan seperti itu, Qian Rensue membuat keputusan yang tidak pernah diharapkan Tang San. Dia menggigit lidahnya, lalu meludahkan darah pada pedang suci malaikat saat auranya tiba-tiba melonjak. Ledakan keras menggema. Dalam kilatan ini, persenjataan malaikat di tubuhnya meledak, berubah menjadi lingkaran api di udara. Dia menggunakan energi api murni matahari yang sangat besar dari ledakan persenjataan malaikatnya untuk membentuk bayangan malaikat kolosal. Energi luar biasa tiba-tiba yang meledak tiba-tiba telah mengubah seluruh ruang menjadi kegelapan. Ini adalah malaikat matahari yang dia gunakan untuk mempertaruhkan nyawanya bersama Tang San 3 hari lalu. Tapi ada yang berbeda, Qian Rensue sekarang tidak menggunakan malaikat surya untuk menyerang Tang San secara langsung. Dia mengendalikan energi malaikat matahari yang sangat besar, mengembunkannya di depannya, menggunakan api murni surya yang tak terkalahkan untuk memblokir jalan Tang San. Saat terpojok, seekor anjing bisa melompati tembok, apalagi dewa. Tang San tidak akan benar-benar memikirkan hal ini. Saat ini, duo ibu dan anak itu sekarang berada di atas angin, mengapa dia harus membuang kekuatan dewa aslinya untuk melakukannya? Dia adalah dewa terlemah dalam pertempuran ini, tapi sekarang dia yang terkuat. Panas terik dari energinya yang melepaskan sangat kuat. Itu mengubah seluruh tempat menjadi negara Solar Angel. Ini benar-benar ancaman yang mematikan. Jika Qian Rensue sedikit terlambat, dia bisa menciptakan efek itu karena Tang San punya waktu untuk bereaksi. Namun, ketika Qian Rensue melepaskan malaikat surya,
jarak antara dia dan dia kira-kira 20 meter. Sekarang berbeda, energi malaikat matahari benar-benar mengintimidasi. Qian Rensue telah meledakkan kekuatan ilahi hanya dalam sekejap, sepenuhnya fokus pada Tang San. Dia menggunakan malaikat matahari untuk mengeluarkan perasaan ketuhanannya yang ekstrim. Aureole merah emas meledak dengan marah. 6 sayap malaikat surya raksasa ditarik seketika. Ledakan ini berbeda dari 3 hari lalu. 3 hari yang lalu, Qian Rensue melakukan serangan ini ketika dia telah bertarung sebentar dan menghabiskan kekuatannya. Hari ini, di awal pertarungan, dia telah menggunakan serangan terkuat. Dengan demikian, dia bisa menyisihkan sedikit kekuatan untuk mengendalikan dirinya sendiri saat melayang di udara sekarang. Melihat reaksi Qian Rensue, Bibi Dong tergagap ketakutan. Tapi ini kesempatan bagus, dia seharusnya tidak membiarkannya pergi. Cahaya ungu yang menyilaukan meledak. Selain sabit besar di tangannya, 8 sabit lainnya di punggungnya tiba-tiba terbang, bergabung menjadi satu raksasa skite besar, ditutupi dengan kitab suci setan yang mengapung. Itu terbang dari tangannya, langsung berlari untuk menebas Tang San dari belakang. Serangan yang mengancam jiwa datang setelah dia dari belakang, juga tekanan mengintimidasi yang dia hadapi. Ini semua membuatnya mengerti satu hal, dalam pertarungan dewa, akan sangat sulit untuk mengendalikan seluruh tempat. Sejak mereka telah mencapai level ini, banyak kesulitan juga muncul dari waktu ke waktu. Saat dia mengira dia telah mengendalikan situasi, serangan gila Qian Rensue telah gagal hanya dalam sekejap mata. Itu juga memasukkannya ke dalam penjepit. Dia menghadapi 2 dewa pada saat yang sama. Meski mereka hanya bisa bereaksi secara naluriah, mereka masih bisa bekerja sama dengan baik menggunakan indera keilahian mereka. Bang, bukan hanya Qian Rensue yang tahu bagaimana mempertaruhkan nyawanya dengan lawan. Menghadapi pengaturan kerugian, Tang San akhirnya meledak. Bayangan memudar dari Golden Trident berubah di udara. Serangan dilakukan setelah serangan, dengan halus dan indah. Hanya dalam sekejap, dia telah menciptakan banyak bayangan tombak. The Golden 13 Halberd, 13 serangan digabungkan menjadi satu. Kekuatan Dewa Laut di sekitar Tang San, dengan ledakan mendadak dari 10 cincin roh peringkat dewa, meletus sebagai gunung berapi yang ganas. Juga dalam waktu singkat ini, malaikat matahari dengan kuat dipaksa berhenti sekitar 10 meter darinya. Bahkan dengan kekuatan luar biasa malaikat surya, pada saat dia meledakkan cincinnya, api murni surya tidak bisa mendekat. Suara sedingin es bergema di udara, yang penuh dengan duka yang luar biasa. Laut Tuhan setelah bersinar, tubuh Tang San dan persenjataan Dewa Lautnya, pada saat ini, telah berubah menjadi warna topas yang eksentrik. Pilar cahaya emas kolosal meletus dari tubuhnya, mengarah ke malaikat matahari di depannya. Air dan api adalah musuh bebuyutan. Ketika kekuatan Dewa Laut murni dan malaikat matahari Qian Rensue berdampak, kejutan luar biasa yang tidak dapat dibandingkan muncul di langit. Lingkaran putih besar berkembang pesat dari inti tabrakan. Seluruh ruang dalam jarak 500 meter dari sana ditutupi dengan cahaya putih yang menyilaukan. Meskipun itu terjadi di udara, para master roh yang levelnya lebih rendah dari judul Douluo semuanya jatuh, berjongkok di tanah, tidak berani bergerak. Malaikat matahari telah lenyap, tetapi sepertiga dari pilar cahaya emas besar masih tersisa. Serangan itu telah membuktikan perbedaan antara Qian Rensue dan dia. Namun, si God Afterglow tidak bisa mengenai Qian Rensue. Hanya dalam sekejap, ketika 2 kekuatan ilahi yang mengintimidasi bertabrakan, raksasa skite juga mencapai Tang San. Menghadapinya adalah 8 sayap Tang San. 8 sayapnya ditarik kembali, mencoba menjepit raksasa skite. Namun, serangan kekuatan penuh raksasa Bibi Dong dan senjata sucinya bukanlah sesuatu yang mudah untuk dipertahankan. Ketika gelombang kejut meluas, 8 sayap Tang San hancur. Kekuatan ekstra dari dampak antara kekuatan Dewa Malaikat dan kekuatan Dewa Laut, ditambah sayap 8 Dewa Laut tidak dapat membubarkan serangan raksasa sepenuhnya. Bagaimanapun, kekuatan serangan Tang San telah mengalir semua pada Qian Rensue yang mengambang di depannya. Apa yang bisa dia lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk bergoyang setengah meter ke samping untuk menyelamatkan hatinya. Cahaya ungu tua telah menembus punggungnya, menembus persenjataan ke dadanya. Tang San tidak bisa menyeimbangkan dirinya lagi, mencondongkan tubuh ke depan. Itu membuat si God Afterglow menyimpang. Hanya sepertiga dari kekuatan penuh menghantam Qian Rensue, meledakkan lengan kirinya. Kekuatan yang tersisa mendorongnya ke belakang, berputar dengan keras, lalu jatuh.
Sial, Bibi Dong menjadi marah, meraung keras. Benang sutra ungu gelap keluar dari tubuhnya, melingkari Qian Rensue, menariknya ke atas. Dia adalah dewa iblis, tapi sekarang dia dipenuhi rasa takut. Qian Rensue hampir diserang oleh dewa laut Tang San. Tidak peduli seberapa tipis hubungan antara Bibi Dong dan Qian Rensue, mereka memiliki ikatan darah. Qian Rensue adalah putrinya. Ketika Bibi Dong menarik Qian Rensue ke sisinya, dewa malaikat telah koma. Namun, kekuatan dewa Bibi Dong tidak dapat menyembuhkannya. Dia hanya bisa membiarkannya pulih sendiri. Bola cahaya ungu tua keluar dari tangan kanan Bibi Dong, mengarah ke indik raksasa Skite di tubuh Tang San. Itu membuat gerakan menyambar. Pada saat ini, kebenciannya terhadap Tang San telah memuncak, karena dia telah memerintahkan raksasa Skite untuk meledak, mencoba untuk menghancurkan orang yang hampir membunuh putrinya. Engah, kedua tangan Tang San meraih raksasa Skite yang menembus dadanya. Perasaan ilahi dan kekuatan dewa yang tersisa, pada saat ini, semua terakumulasi di tangannya, dengan keras menekan cahaya iblis, tidak membiarkannya mendekati raksasa Skite. Tang San merasakan aura dingin samar-samar keluar dari jiwanya. Tak perlu dikatakan, dalam keadaan mematikan seperti itu, mengalahkan Qian Rensue, merampas kemampuan bertarungnya dan hampir membunuhnya, hanya itu yang bisa dia lakukan dengan yang terbaik. Namun, dia menghadapi dua dewa pada saat bersamaan. Apalagi Bibi Dong jauh lebih kuat dari Qian Rensue. Kekuatan penuhnya meledak membuatnya berjuang. Apakah ini saatnya hidup saya berakhir? Rasa dingin itu semakin kuat seolah ingin melahap jiwanya. Tang San memegang erat raksasa Skite, perlahan-lahan mengeluarkannya dari dadanya. Suara dari raksasa Skite yang bergesekan di sigat armamen membuat orang-orang di kedua sisi, yang sedang menonton pertarungan, menggigil. Little Sun, kemarahan Tang Hao telah sampai ke hatinya. Dia dengan marah terbang dari pas bukit-bukit menguntungkan. Saat dia terjun, Clear Sky Hammer telah dikirim, juga melakukan teknik Sumeru besar. 9 cincin roh meledak pada saat yang sama, menuangkan semua kekuatan ke Clear Sky Hammer miliknya, mengincar Bibi Dong. Grandmaster hampir melompat pada saat yang sama dengan Tang Hao, dia berteriak parau. Namun, dia tidak memiliki kemampuan untuk membantu Tang San. Tangannya mencengkeram dinding sampai ujung jarinya patah dan berdarah. Bang! Sosok besar melonjak dari pas bukit-bukit yang menguntungkan. Itu adalah naga tulang raksasa. Ini adalah kemampuan roh ke-9 dari Bon Douluo Gurong, Osif Ying Godly Dragon. Pedang Douluo Chen Xin berdiri di punggungnya. Cahaya 7 warna juga diproyeksikan dari pas bukit-bukit yang menguntungkan. Dorongan Ning Feng Zi semuanya ditempatkan di tubuh mereka. Mereka hanya punya satu tujuan sekarang, yaitu mengambil kembali Tang San dari tangan Bibi Dong. Bibi Dong mendengus dingin. Tangan kanannya masih mengendalikan raksasa Skite, sementara ancaman ungu tua telah membuat Qian Rensue jatuh ke tanah, di pelukan Hulaina. Tangan kirinya melambai di udara, melepaskan sinar ungu gelap dari bawahnya, menghadapi serangan kekuatan penuh dari Exploding Ring Clear Sky Hammer. Bang! Sinar yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Kulit Bibi Dong sedikit berubah. Dia tidak menyangka serangan Tang Hao bisa semarah itu. Dengan serangan kekuatan penuhnya, dia mencapai level-level dewa. Saat dia membalas serangan Tang Hao, perasaan ilahi Bibi Dong, yang mengendalikan Tang San, tiba-tiba melonjak. Tang San mengambil kesempatan ini untuk mengeluarkan raksasa Skite dari dadanya. Aliran darah emas bertebaran di udara. Bibi Dong mendengus dengan dingin. Raksasa Skite di tangannya tiba-tiba meledak, berubah menjadi 9 sabit raksasa dan meledak di depannya. Kedua tangannya yang memegang sabit hancur. Persenjataan Dewa Laut di lengannya juga telah pecah berkeping-keping, tersebar di mana-mana. Setelah dia meluncurkan sigat Afterglow, kekuatan rohnya lemah, tidak cukup untuk mempertahankan serangan Bibi Dong. Dia mengerang lalu jatuh. Untungnya, dia telah menggunakan akal ilahi untuk menempatkan Dewa Laut Trident secara horizontal di udara untuk dengan enggan menghentikan 9 sabit dari mengejarnya. Pedang raksasa itu menebas langit. Pedang Douluo Chen Xin dan pedangnya menyatu menjadi satu tubuh, jatuh dari Osif Ying Godly Dragon ke Bibi Dong. Pada saat ini, mata pedang Douluo ini dipenuhi dengan tekad ekstrim untuk mempertaruhkan nyawanya. Dalam keadaan intensif seperti itu, serangannya telah menjadi serangan terkuat yang pernah dia lakukan sepanjang hidupnya. Tubuh raksasa Bon Douluo juga menghantam Bibi Dong secara langsung. Tulang seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Pada saat ini,
Dua tetua dari 7 harta karun genteng klan telah mengerahkan semua kekuatan roh mereka, vitalitas mereka ke dalam serangan yang meledak ini. Mereka mengerti bahwa jika Tang San mati di tangan Bibi Dong sekarang, bahkan jika kerajaan roh tidak memiliki guru roh tertinggi lainnya, itu masih akan menjadi bencana bagi kerajaan Dou Empire. Wajah jahat Bibi Dong penuh dengan jijik. Cahaya berkedip, dan dia telah menghilang, meninggalkan 9 sabit iblis tepat di tempat dia baru saja berdiri. Bibi Dong, kamu berani. Tang San meraung marah. Cahaya ilahi keluar dari matanya saat dia dengan enggan menyeimbangkan dirinya di udara. Menghadapi Bibi Dong yang baru saja muncul tiba-tiba di depannya, dia tidak merasa takut. Hanya dalam sekejap mata, kekuatan ilahi yang luar biasa meletus dari tubuh Tang San. Dua sinar emas keluar dari matanya seperti kilat listrik, langsung mengenai Bibi Dong. Perasaan aneh muncul di hati Bibi Dong. Dia mengerti bahwa kedua sinar ini adalah tetes terakhir dari energi ilahi Tang San. Ini adalah serangan yang dia pertaruhkan dengan semua yang dia miliki. Namun, tidak peduli seberapa banyak dia bergoyang, dia tetap tidak bisa mengelak. Sepertinya dia tertahan oleh cahaya dari matanya. Jiwanya seolah-olah berteriak untuk keluar dari tubuhnya. Tidak baik, Bibi Dong berteriak. Dia tidak pernah berpikir bahwa dalam situasi ini, Tang San bisa mengumpulkan serangan lain dengan kekuatan yang luar biasa. Namun, apapun yang terjadi, Tang San tidak dapat mengendalikan situasi di sisi lain. 9 raksasa Skites sedang menghadapi serangan dari Sword Dou Luo Chen Xin dan Bon Dou Luo Gurong. Mereka bertabrakan hampir pada saat yang bersamaan. Banyak tulang putih berserakan di udara. 7 pedang pembunuh, rohnya, yang telah bersamanya sepanjang hidupnya telah hancur. Kedua Tile Dou Luos, yang terkenal di benua Eropa, telah menghabiskan momen terakhir mereka secara drastis di udara. Inilah perbedaan antara manusia dan dewa. Xiao Wu, Ning Rongrong, dan Oscar akhirnya sampai di atas tembok. Mereka semua pucat. Mereka terlambat menerima pesan itu. Ketika mereka datang, mereka hanya bisa melihat pengaruh terakhir antara Bibi Dong dan Tang San. Salah satu strategi dalam 36 strategi Cina, serangkaian strategi yang digunakan dalam politik, perang, dan interaksi sipil. Ide dari pengepungan Wei untuk menyelamatkan Zhao adalah untuk menghindari pertarungan langsung dengan musuh yang kuat, dan malah menyerang kelemahannya di tempat lain.